Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Materi kita yang kita bahas pada hari ini adalah Aku bangga sebagai perempuan atau laki-laki. Namun sebelum kita melanjutkan materi kita pada hari ini, sebaiknya kita mengundang Tuhan dalam doa agar kita boleh menerima berkat dan pencerahan Roh Kudus sehingga kita mampu membahas materi kita pada pagi hari ini. Baiklah, mari kita tenangkan hati kita. Kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pencipta, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memahkotai perempuan dan laki-laki dengan keindahan dan keluhurannya masing-masing. Semoga berkat penyertaan-Mu hari ini, kami semakin bangga menjadi ciptaan dan berusaha memancarkan kebaikan-Mu kepada setiap orang. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, kita akan lanjutkan materi kita. Membangun sikap yang baik terhadap diri sendiri sebagai perwujudan rasa syukur kepada Tuhan karena diciptakan baik adanya sebagai perempuan atau laki-laki. Kita harus menerima diri kita sebagai perempuan atau laki-laki. Ya. Perempuan harus merasa bangga bahwa kita diciptakan sebagai seorang perempuan. Dan sebaliknya, laki-laki harus merasa bangga bahwa kita diciptakan sebagai seorang laki-laki. Dalam kenyataan hidup ini, ada yang menerima dan ada orang yang menolak tentang pribadinya, bahwa dia sebagai seorang perempuan atau sebagai seorang laki-laki. Ya, kita coba melihat bagaimana yang menerima dirinya, dia akan sangat merasa bangga dan mempertahankan dirinya sebagai ciptaan Allah yang sangat indah. Dia tidak akan merusaki dirinya. Dia menerima bahwa pribadinya ini adalah ciptaan Allah yang paling agung. Kita coba melihat mereka yang tidak menerima dirinya. Sedangkan yang tidak menerima dirinya, dia merasa kecewa, dan bahkan ada yang operasi ganti kelamin atau mengubah penampilannya seperti apa yang dia inginkan. Setelah dia merubah penampilannya, baru dia percaya diri. Padahal itu tidak baik. Setelah kita bangga dengan diri kita, kita juga harus menerima diri orang lain. Kita tidak boleh menolak orang lain. Kita jangan mengatakan yang lain itu lemah, atau yang lain itu kasar, atau mereka tidak berguna. Kita sebagai seorang pribadi, kita harus menemukan diri kita sendiri, di mana kita harus mengatakan, saya bangga sebagai seorang perempuan, atau saya bangga sebagai seorang laki-laki, dan berusaha untuk menemukan apa yang ada dalam diri kita, dan berusaha untuk mengembangkan kebanggaan itu agar semakin dibanggakan oleh orang lain. Kita coba melihat apa yang Allah katakan dalam kitab suci, yaitu
kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan 27. Ayat 26 berbunyi, "Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berusaha atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki, dan perempuan diciptakannya mereka. Baik, kita akan mengikuti penjelasan tentang kedua ayat ini ya, berdasarkan kitab Kejadian, di mana kitab Kejadian mengisahkan tentang satu, Allah menciptakan manusia sebagai laki-laki dan perempuan, dan Allah memberkati mereka, di mana setiap orang diciptakan dengan memiliki keindahan sendiri-sendiri yang merupakan anugerah Allah, ya, yang merupakan anugerah dari Allah. Yang kedua, Allah mempunyai maksud khusus menciptakan manusia sebagai laki-laki atau perempuan, yaitu agar mereka saling melengkapi dan saling mengembangkan satu dengan yang lain, atau saling melayani satu sama lain. Baiklah adik-adik, setelah kita mendalami materi ini, kita akan coba membuat rangkuman. Rangkuman yang pertama, Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan, dan kepadanya dilengkapi kebaikan dan keindahan. Itu yang pertama. Yang kedua, semuanya itu baik adanya. Allah memberkati dan mengasihi mereka, dan begitu berharga di mata Allah. Yang berikut, kita harus bersyukur kepada Allah, mempunyai maksud khusus dengan menciptakan kita sebagai perempuan atau laki-laki, yakni supaya kita saling melengkapi satu dengan yang lain. Laki-laki dan perempuan saling membutuhkan dan saling bergantung satu sama lain, di mana laki-laki tidak bisa hidup tanpa perempuan, atau perempuan tidak bisa hidup tanpa laki-laki. Ya, kita harus bangga terhadap anugerah yang melekat pada diri kita dan mensyukuri itu semua. Ya, kita harus bangga bahwa kita diciptakan oleh Tuhan, ya, sebagai laki-laki dan perempuan, dan diberikan karunia, ya, kepada diri kita yang begitu indah. Adik-adik, setelah kita membahas materi kita akan masuk pada evaluasi kita pada hari ini. Soal yang pertama, tuliskanlah perilaku atau kebiasaanmu yang harus dilakukan agar menjadi pribadi perempuan atau laki-laki yang membanggakan. Kedua, jelaskan pandangan kitab suci tentang perempuan atau laki-laki berdasarkan kitab Kejadian. Silakan dikerjakan. Saya kasih waktu, ini masih ada waktu kita 10 menit. Silakan dikerjakan. Setelah dikerjakan ini dikumpulkan, dan tentunya waktu kita akan selesai. Silakan dikerjakan. Saya beri waktu. Ya, setelah kita mengerjakan evaluasi, kita akan mengakhiri pembelajaran kita
pada hari ini. Namun sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, mari kita tutup kegiatan kita dengan doa penutup. Kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pujian syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, atas rahmat dan berkat-Mu, di mana kami boleh menyelesaikan pembelajaran kami pada hari ini. Semoga apa yang kami bahas, yang kami pelajari pada hari ini, boleh bermakna dalam kehidupan kami sebagai seorang perempuan atau seorang laki-laki. Doa ini kami panjatkan kepadamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Selamat pagi dan terima kasih.